Nampaknya terlempar. Hmm. Oh, Sinyal, jadi saya keluar dari rapat. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas, Ibu Bapak? Sudah, Bu, sudah kedengaran. Ya, Lanjut, baik. Baik, kita mulai saja Ibu Bapak. Mohon izin, mohon maaf, saya ulangi kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Iki Yesi Widowati akan membantu jalannya Nasional Webinar pada pagi hari ini. Ada pohon tinggi di atas Gunung Kelinci. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita buka saja acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Townsend SPD MHan. Yang kami hormati narasumber Dr. Nur Hazlina Fairuz Musakuti, Bapak Ibu dosen, peneliti undangan, serta seluruh peserta nasional yang kami banggakan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara Nasional Webinar Kualitatif Tesis dan Dissertation. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti Nasional Webinar yang dilaksanakan secara daring. Sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC, kemudian mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sesi paparan, sesi foto bersama, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat, mendengarkan lagu wajib bagimu negeri, lalu kemudian terakhir penutup. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimohon kepada operator untuk menyetelkan lagunya. Baik Ibu Bapak, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi International Webinar Kualitatif Tesis dan Dissertation yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami silakan kepada narasumber untuk mengambil waktu dan ruang virtual, namun sebelum paparan dimulai akan kami bacakan CV narasumber terlebih dahulu. Baik, nama lengkap pemateri yaitu Dr. Nur Hazlina Fairuz Musakuti, lahir di Rau Pahang 5 Desember 1978. Ibu Nur Hazlina saat ini kegiatannya adalah menjadi dosen dan peneliti. Menjadi dosen di Fakultas Defense dan Management Studies National Defense University of Malaysia. Ibu Nur Hazlina juga berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya
Ini di beberapa negara ya Ibu ya. Ibu Nur Hazlina ini menyelesaikan S1-nya atau degree-nya di Unimas Sarawak, Malaysia. Kemudian masternya di National University of Malaysia dan PhD-nya di University of New South Wales, Kensington, Sydney, Australia. Banyak juga ini karya ilmiah yang sudah diterbitkan, workshop dan juga pengalaman kerja dari Bu Nur Hazlina yang ini panjang sekali nih CV-nya dari Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Luar biasa sekali ini dari Ibu Nur Hazlina, pengalaman akademik beliau juga sangat menginspirasi bagi kita semua. Untuk itu, Ibu Nur Hazlina dipersilakan waktu dan tempatnya Ibu untuk memaparkan materi internasional webinar. Terima kasih. Silakan Ibu. Saya cuba share screen saya kalau boleh. Video dengan hasilnya. Bisa dibantuin untuk share saya punya screen, saya punya materi. Saya susunya mang, susu. Wah, ini yang begini yang buat kita cepat tua ini. Susunya itu mang, susu. Screen-nya sudah ada ya? Saya nggak bisa tengok. Sudah ditampilkan Ibu Nur Hazlina. Apakah sudah terlihat? Sekejap ya. Oke. Saya nggak bisa lihat screen yang ada slide. Sekejap. Oke, alright. Bisa dengar? Bisa lihat video? Semua oke? Siap terdengar Ibu Oke, dan semua oke. terlihat. Oke, Assalamualaikum and very good morning, selamat pagi. Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dulu bicaranya? Disilahkan mau Melayu tidak apa-apa, bahasa Inggris tidak apa-apa Bu. Tapi sepertinya bahasa Bisa. Melayu pun mengerti Ibu Bapak semuanya. Okay, okay. Assalamualaikum and very good morning. Thank you to Pak Ghazali for the invitation and also to Ibu Moderator this morning. Terima kasih for the very lengthy introduction. Terima kasih. Okay, saya mulakan sesi pagi ini. Tajuknya Qualitative Thesis Dissertation and Research Proposal. Saya rasakan sesi ini sesuai untuk ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang masih dalam rencana untuk membuat S2 ataupun S3. Di mana kita lihat bagaimana susunan proposal ataupun dissertation yang membolehkan kita bisa lepas untuk sesi untuk mulakan kita punya pembelajaran seperti S3 ataupun S2. Okay, next slide please. Okay, so learning outcome ataupun hasil pembelajaran hari ini, okay, lebih kepada bagaimana melihat proses research itu sendiri, okay, apa langkah-langkah ataupun apa peringkat-peringkat yang sepatutnya kita lalui, sepatutnya kita hadapi
I must say there's no shortcut. Okay, producing a thesis or producing a research proposal tidak mengira is it for adakah itu untuk penyelidikan ataupun adakah itu untuk S2 S3. There are certain stage and certain procedure that you have to go through. Memang ada yang susah, ada yang senang, tetapi proses itu harus dilalui. Okay, and at the end of this course, inshallah you'll be able to explain significance of research proposal in research process. So very important is that when people read your proposal, they must be able to see what is the significance of this research. What are you trying to solve? Especially level master's degree, S2, S3, kita lebih kepada unjuran menyelesaikan masalah, coming up with a policy, coming up with a solution. Usually this is what we expect at S2, S3. Okay, so basically our job is that to explain how significant is the research proposal. And finally, to describe the element of research proposal. So basically, you should be able to tell ataupun boleh menjelaskan apa kepentingan setiap peringkat-peringkat yang ada dalam satu research proposal. Next slide, please. Okay, all right. Research proposal, okay, written statement of a research design. So basically, apa yang ada dalam satu research proposal itu tidak mengira penyelidikan ataupun PhD or masters, is that you wanted to tell them what is your design, what okay, usually selalunya ibu-ibu bapa-bapa selalu ada dalam minda kita dah ada tajuk, betul, kita dah ada topik, kita dah ada problem yang kita nak kaji. Okay, itu penting. Kemudian slowly kita fikir, why am I studying this? Is it significant? Okay, how do you make it significant? You must come up with that written statement, how your design going to be. Is it going to be a qualitative research? Is it going to be quantitative research? Is it going to be fieldwork? You have to decide all this. What is your data collection? Semua tu kita dah perlu fikirkan bila kita buat tajuk tu. Am I going to rely on secondary data? Am I going to rely on primary data? Semua ini perlu dipikirkan masa-masa kita menulis proposal. Itu yang menyebabkan bila kita tulis proposal ia mengambil masa yang lama sebab banyak aspek yang perlu kita fikirkan. Okay, keduanya research proposal is a written document by researcher that describe detail about research proposed. So you are proposing, okay, I have problem A in hand. I wanted to find why is this problem happening first. Second, I wanted to find out what are the possible solutions that I can suggest. Finally, among all the solutions or the possible solution that you have listed up, which is the best? Usually in a proposal, you should be able to tell roughly, briefly, not giving answers though, bukan bagi jawapan, tapi kita dah boleh bagi tahu, boleh cakap, okay, these are the possible thing, because kita baru nak propose, kita belum lagi masuk dalam kajian tu, kita baru nak tengok. So it's fair for you to just say, okay, these are the possible solution that I'm going to propose, okay? Bila kita dah gaji, baru kita pergi balik. Oh, okay. Ini yang saya cadangkan sesuai, tidak sesuai dan sebagainya. Okay, it's like an outline of an entire research process that gives the reader a summary of information on project proposed. So sepatutnya ia akan kelihatan seperti outline. Okay, 1.1, 1.2, 1.3. Selalunya saya cadangkan ada 10 item dalam research proposal. Okay, so basically bila kita buat proposal, one stage dah habis. Okay, kita akan start chapter 2, 3 dan sebagainya. Tetapi bila dah habis chapter sampai habis tu, and the last one you have come up with your analysis, you will need to go back to your proposal to look at did the framework that I use suit or need to be changed. In qualitative research, it is very normal. Everything that you have in your proposal at the beginning to be changed, even the title. That is very, very normal. Okay, because qualitative research is the inductive process. Inductive process means you look at the phenomenon, you look at the case, you look at the problem first, and then you look at concepts and you look at theory that can actually be explained. Ia sangat berbeza dengan kuantitatif di mana kita gunakan deduktif, di mana kita ada frame, ada model, ada sistem yang kita apply,
dalam satu-satu organisasi atau satu masalah dan kita ada hipotesis dan kita buktikan yang mana benar ataupun yang mana tidak benar. Okay, so it's very different. So must remember, qualitative research is an inductive process. So selalunya bila kita dalam sepanjang proses itu, ada kemungkinan framework berubah, ada kemungkinan tajuk berubah, even your research objective can be changed because kalau katalah ibu bapa ini ada yang pergi collect data di lapangan, contohnya fieldwork, kan? Apa yang kita dapat di fieldwork itu belum ada lagi dalam proposal ni. Mungkin sesuatu yang baru. Okay, so possibility for it to be changed is high. Okay, alright. The phrasing of research proposal is very scientific. Yes, it's very scientific. Selalu bila kita berbincang mengenai qualitative research, orang selalu fikir dia sangat descriptive, dia sangat narrative dan sebagainya. Tetapi setiap even narrative sekalipun, dia masih ada method untuk analisis. So if you think you are using description, you're using secondary data for your research, it's okay. But you must master that data collection and data analysis part. That make your research very scientific. Okay, research proposal is normally written in future tense and have different points of emphasis. Yes, ini bermaksud kita menulis sesuatu yang akan kita lakukan. So ia adalah dalam bentuk future tense. Di mana ini planning. Dalam research proposal sudah kita nyatakan ini langkah-langkah yang akan saya ambil untuk completekan saya punya kajian. So maksudnya sesuatu yang akan dilakukan is future tense. Like scientific article, research proposal have section describing research background, significance of studies, methods, references. So basically dia akan ada di keseluruhan. Maksudnya ini adalah introductory to everything that you're going to do in your research. Okay, and its objective in writing research proposal is to describe what a researcher wants to do, why it should be done, why it will be conducted, how it will be conducted, and what is the expected results. So, mesti ingat 4 perkara. First, you must explain kenapa kita nak buat. Saya selalu tanya pelajar saya, undergraduate, postgraduate, saya selalu tanya, apa yang you nak buat sebenarnya? Bila kita tanya soalan tu, dia akan jawab, ma'am, saya nak buat ni. Okay. Kenapa you rasa you kena buat ni? Then, why you wanted to do it? And then, kalau you nak buat ni, you nak guna secondary data, primary data, how you going to get it? What is your plan? What is your design? And then, finally, what do you think will be your contribution to the discipline that you are studying? Itu 4 soalan yang paling penting. Next slide, please. Next slide. Okay. The significance of research proposal. So seperti yang saya sudah brief in earlier part, research proposal is a planning tool. This is the basically planner lah, your plan. Okay, contoh kalau macam kita masuk tahun baru, kita ada plan. Bulan Januari hingga Disember, kita nak buat apa sepanjang tahun ni. Apa yang kita nak capai. It's the same thing. So untuk thesis yang mungkin ada 4-5 chapter, we must plan what you're going to write. So you must think critically, what are the stage you're going to take and what the research process you're going to go through. So the objective in writing research proposal is to describe what the researcher want to do, why it should be done. Ini yang saya sebut tadi lah. Maksudnya kenapa kita nak buat, how you're going to do it, and what is your expected result, apa keputusan yang kita nak capai. Ini sangat penting. Kadang-kadang ada pelajar yang tanya saya, ma'am, saya tak buat research lagi. Macam mana saya nak dapat, saya nak bagi tahu keputusan? No, saya kata, you hanya bagi tahu your hypothesis ataupun your expected result saja. Okay, I'm not asking you to give me a result, but I need to know when you know what is the end, you know how to, what kind of means ataupun apa cara yang kita gunakan untuk dapatkan jawapan yang terakhir itu. Okay, alright. So proposal is a contract, serves as a researcher's person bid attempt to offer specific service. Okay, contohnya kalau research proposal untuk thesis,
So selalunya pensyarah ataupun supervisor akan lebih melihat apa yang akan difahami dan apa yang akan diselesaikan ataupun apa yang akan dicadangkan oleh pelajar ini. Itu yang kita lihat. Tetapi kalau contoh macam nak minta pembiayaan dari luar, dari kerajaan, dari institusi pengajian tinggi dan sebagainya, usually is a bid. Kita tengah bid. Contoh macam ni, ada satu profesor cakap dengan saya, Hazlina tahu tak, kalau nak, bila you hantar proposal tu, semua bunga tu, proposal tu kita anggap sebagai jambangan bunga yang cantik. Dia kata antara jambangan bunga yang cantik-cantik tu kita nak pilih yang paling cantik. Because we know the fact is that we have tried our best to make it the most beautiful proposal, the nicest on our side. Tetapi pada pandangan orang lain, kita mesti lihat pandangan orang yang menilai proposal tu. Tak kira lah is it a supervisor or is it your orang yang nak bagi kita biaya tersebut. So it describe the product and then you need to get the fund for the research, need approval from your project's main supervisor sebagainya. Ini semua proses yang lebih kurang sama. Nanti saya share tips macam mana nak dapatkan nak lepaskan kita punya proposal atau nak lepaskan kita punya dissertation tu. Paling penting is the literature review part. Nanti saya share. Okay, next slide. Okay, next slide. So this is the element of research proposal. Next slide. Okay, so element of research proposal specifically is a specific format, okay, and then content of the element that may vary depending on requirement of solicitation and announcement. So maksudnya kat sini, kita tak boleh kata research proposal A and research proposal B sama. Tak boleh. Okay, dia ada format yang spesifik, cara yang berbeza untuk mendapatkan data, untuk analyze the data. So it's not something that can be, it's not like a one size fits all. Maksudnya dia bukan satu size yang boleh dipakai oleh semua orang. Tidak. So maksudnya dia ada content dan format yang sangat spesifik. Okay, bergantung kepada apa yang hendak dijawab ataupun hendak dicapai oleh peneliti tersebut. Next slide please. Okay, dalam research proposal ini yang basic yang kita akan ada. Okay, so usually content ada introduction, okay, and then ada background of the study. Selalunya introductory kita perkenalkan isu yang kita hendak kaji. Kemudian ada problem statement. Problem statement pada pandangan saya adalah, saya anggap dia sebagai jantung, heart of any proposal. Okay, the stronger is your problem statement, the more confident or the flow of the rest of your proposal will be beautiful. So, and then bila kita dah boleh explain research problem statement tadi, dan kita akan pergi kepada objektif. Basically, you wanted to know what are the questions and answers to your problem tadi. And then, saya letak hypothesis, sebab saya nak explain. Kalau quantitative research, you can come up with a hypothesis. Tetapi in qualitative research, if you come up with a hypothesis, you must be able to accept one. Dia ada HO dengan HA kan? Kita should be able to choose either one. Okay? Kalau tak boleh pilih, then no need any hypothesis. Research questions is fair enough. And then kita ada theoretical framework, you should be able to frame the whole work. Your thesis tu dia kena ada frame. Macam kita buat rumah kena ada frame kan? So you should be able to frame everything. Or it can also be conceptual framework. And then second, kita ada literature. Literature is the very important part of any proposal or research proposal, because it is the channel for you to show how significant is your research. So first we will look at previous research kan. Kita akan tengok kajian-kajian lepas. Kenapa kajian lepas? Kajian lepas ni, dia bagi tahu apa orang lain dah kaji, bahagian mana yang dia dah kaji dan bahagian mana yang belum dilihat. Mungkin daripada solution-solution yang anda sudah senaraikan tadi, belum dikaji lagi. Itu memberi you satu gap ataupun dia memberi you satu ruangan untuk kajian. Okay. And then theory model. Okay. Ini lepas ni kita tengok macam mana nak buat frame dia. Okay. And then kalau ada variables, you can study variable. Tapi untuk qualitative research, selalunya saya kurang menggalakkan pelajar saya buat independent variables sebab
bila dia buat tu dia akan confuse. Dia akan confuse, tak tahu macam mana nak connectkan the variables and what are the answers. And basically dia tak akan framekan dia punya research. So I would suggest conceptual framework ataupun analytical framework. Okay, because qualitative research selalunya kita akan buat analytical, a lot of analysis. Okay, and then go to method. Okay, dalam tu ada research method. Basically you nak guna method apa? Quali, quanti ataupun you nak quasi, mixed method dan sebagainya. And population sampling, so it's important in qualitative research, must have that, must represent it. And then data collection method, you wanted to use what? You wanted to use survey. Ada banyak method sebenarnya. Okay. Dalam qualitative research, tak limited to secondary data, literature, books saja. Tidak. Ada banyak cara yang kita boleh dapatkan information. And then analysis. So data collection, data analysis ni dua perkara yang tak boleh dipisahkan sebab your data collection determine how your data analysis going to be. And significance of your study. Sekali lagi kita akan letak dalam satu dua paragraph, why is my research significant, and then what are you expecting to be produced from this. And then bibliography, if you are kita cuba dapatkan biaya untuk penyelidikan, mungkin kita boleh ada budget and then Gantt chart, 2 years, 3 years, how you going to complete. And then finally, if they ask you for the CV of your researchers CV. Okay. Next slide. Okay, elemen. Ini masih dalam elemen lagi. Di mana dalam chapter 1, apa yang ada. Kemudian chapter 2, chapter 3. So basically apa yang saya share dekat sini adalah full mode, full research mode. Full research mode maksudnya di sini chapternya berbeza. Di mana chapter 1 tu hanya introduction. Dalam tu ada title, abstract, background, problem statement yang saya sebut tadi. Purpose statement, specific research question, definition, operational definition, and then significance of your study and scope limitation. Stop kat situ. Kemudian chapter 2, literature review. Fokus literature review sahaja. Ia bergantung macam saya buat literature review dan saya letakkan saya punya framework sekali, kemudian baru saya letak objektif. Sebab kadang-kadang bila kita nak hasilkan objektif or research question, kita lihat dulu apa literature yang significant and we identify the gap dan baru kita come up with the objective and research question. Okay. And then finally chapter 3, method. Maksudnya di sini kita fokus kepada type of design. Apa yang kita nak guna. Site dan sample selection, kita ambil case study di mana, kawasan mana. Okay. And then data collection method. Apa yang nak guna? Observation, interview, focus group discussion. Okay, these are the example. And then data analysis procedure. How you actually wanted to, what are you going to use to analyze the data? Contohnya kita akan ada proses contohnya. Kita akan ada teaming, kita akan ada coding. Dan kemudian kita analyze. And then you can also use things like NVivo, Atlas TI dan sebagainya untuk bantu. And then references and appendix. Next slide, please. Okay, so kita baru masuk chapter 1. Di sini background and setting tadi. So basically apa yang kita lakukan di sini adalah kita bagi introductory. What is the problem that I'm studying? And you must put it in a proper context. Mungkin kajian itu duduk dalam konteks social, okay? Tetapi dalam kajian social science ataupun qualitative research ni, selalunya dia akan ada interdisiplin, elemen interdisiplin tu, di mana dia akan boleh jadi socio-ekonomi, dia boleh jadi socio-politik. Dia akan, sebab sekarang zaman ini kita ada banyak kajian yang interdisiplin, multidisiplin. So putting it in the proper context, okay, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. So in the introduction section, usually kita akan bila kita tulis ni, orang akan nampak apa basis for your study. Okay, for example, I wanted to focus on the socio-economic impact of this problem, contohnya. Okay, so you justify and convince the reader that the study is justified. Kita bagi tahu betul-betul. Okay, saya hanya kaji ini. Sebab usually bila you complete your research, you pergi ke stage review, you pergi ke stage whatever dan sebagainya. When you have internal and external review looking at your work, they'll be asking a lot of questions that you never think of. So
this is some kind of defense mechanism you have to build from the beginning. Masa tulis introduction pun kita kena very clear, very focus apa yang kita nak, and must be justified. Itu yang penting. Kita mesti justify kenapa dan why are you studying only this part of it. So ini yang saya kata tadi, literature review tu adalah actually it's the first thing you should be writing when you wanted to conduct research. Literature dulu. Yang lain tu kita boleh, kemudian literature dulu, to show how significant is your problem. So be factual, statement, opinions, point of view should be documented. Maksudnya, saya selalu cakap dengan student, you must show us the spark. Okay, one incident happened like this. And this incident caused by what? What are the causal effect relations? What are the factors? What are the impact? Kita dah boleh justify dalam kita punya introduction tu. Okay, provide a logical lead introduction to clear concise statement of problem. So bila kita nampak kita dah letak problem tu dalam proper context, kita akan dapat lihat bagaimana problem statement nanti akan nampak lebih specific dan concise. Okay, next slide. Okay, alright. Ini statement of problem or problem statement. Ada confusion tak? Statement of problem dan kenapa lepas tu kita kena problem statement pula? Ini selalu ada confusion. Saya tahu pelajar saya bertanya, kenapa ma'am kita ada dua benda ni? Kenapa ma'am tak cakap problem statement saja? Saya kata statement of problem, you must explain the problem first. The reality at international, national level. What is the location? How do you locate your problem? Dia duduk kat mana? Apa kepentingan dia? Okay. And then kemudian ni tengok actually what is happening in the place that you wanted to study. Mungkin national level you wanted to study. Okay, in your country or in your village, in your organization dan sebagainya. And then finally you state, why is this have to be done? You explain how do you think it should be? What are the possible solutions that you can actually offer? Itu dalam problem statement. So characteristic of properly stated problem is very crucial. Yes, exactly. Sebab saya anggap problem statement ni jantung, heart of the thesis. Saya akan cakap dengan pelajar saya, kalau jantung you tak sihat, vital organ yang lain tu, yang elemen lain dalam proposal tu takkan jadi cantik. Betul kan? Kalau kita jantung kita tak okey, kita akan ada issue dengan vital organ lain. Itu analogi pada tubuh badan manusia. So it's the same thing here. Okay, problem statement is very important and is the heart of the thesis, as I said earlier. Okay, next slide, please. Okay, purpose or objective of study. Sebenarnya saya cadangkan bila you nak tulis objektif, okay, is best located after statement of the problem tadi. Bila kita dah nyatakan apa yang kita nak kaji, kajian tu dah jelas, mana fokus dan sebagainya. Problem statement ni usually dia akan duduk, some people believe it should be the research question. Sebab macam ni, bila kita tulis problem statement ni dia menyebabkan kita ada puzzle. Kita terfikir what, how, why dan sebagainya. Okay, so selalunya saya minta suruh saya tulis research questions dulu dan baru suruh dia jawab research objective. Sebab dia akan rasa tanya soalan dan jawab soalan. So dia nampak the relation. So in objective of study, however, in the purpose of study, you should be able to tell data. How are you going to collect your data? Okay, contoh, you nak kaji faktor ataupun impact yang berlaku dalam salah satu isu. So you must know, okay, macam mana saya nak dapatkan jawapan untuk macam mana ni? Okay, so you must make a direct connection, okay, between objective, hypothesis, or related relation and theory. So kat sini kita tak boleh, kalau orang Malaysia cakap short sendiri, tak boleh. Kita mesti pastikan sebut tu dah ada. Dalam objektif yang kita sebut tu, dia dah cover semua yang kita nak tengok, iaitu termasuklah daripada past literature dan juga konsep atau teori yang kita nak guna. Controversies as whether or not hypothesis go here or chapter 2 or 3. Ini bergantung kepada bentuk research design anda sendiri. Okay, some supervisor dia prefer objektif duduk di chapter 1.
Macam saya, thesis saya kaji pasal mengenai NGO di Aceh, tsunami reconstruction after post tsunami tu. So sebab saya perlu bagi skop gambaran, saya kena locate my study, saya buat dulu cerita dia dan chapter kedua saya baru ada saya punya objektif. Sebab saya dah siapkan saya dah siapkan introduction, problem statement, framework dan baru saya nyatakan gap dan kemudian baru objektif. So bergantung kepada supervisor ataupun para penilai yang menilai proposal anda. Okay, next slide please. Enggak. Okay, alright. So limitation of the study. Kenapa perlu ada limit? Pernah terfikir tak? Kenapa kita ada limit is because you need to show us ataupun tell us how long your study going to take. Sebab bentuk limit ni akan menentukan masa. Okay, your resources. Contohnya biaya yang ada, jumlah kewangan, finance impact, finance constraint, time constraint, semua ni adalah termasuk dalam limitation. So kadang-kadang kita tak semestinya ada masa yang banyak. Okay, sometimes you have limitation finance, daripada segi kewangan pun mungkin ada. Okay, contoh macam saya, bila saya decide nak pergi Aceh tu, I spend about 6 months, 2 bulan saya di sana. Saya cuba semua finance ada di support by UNSW, sebab UNSW a lot of funding. Bila kita nak buat research di luar, dia sangat-sangat galakkan. Kalau yang ada minat boleh contact saya boleh bagi cara macam mana nak ke UNSW, dia ada banyak scholarship. Bila kita decide ni, kadang-kadang dalam kepala tu tak tahu nak pergi sampai 3 kali, tak tahu. Sekali pergi, okey tengok, buat research, buat di Jakarta. Kali kedua pergi ke Banda Aceh. Kali ketiga pergi ke Melabu. So, ikut kita, macam mana kita nak buat. Kadang-kadang kita ada finance, kadang-kadang kita tak ada finance. Support spouse, kita punya spouse ataupun pasangan pun banyak main peranan, family kita pun banyak main peranan, sejauh mana kita pergi. Tapi yang penting tu hati, willpower kita, sejauh mana kita nak pergi, sejauh mana kita boleh panjat, sejauh mana kita ada kekuatan untuk cari maklumat. Usually your curiosity, saya memang based on curiosity, saya pergi mana-mana pun memang curious, tanya soalan sampai saya puas. Macam tu. Itu salah satu karakter, sebab kita ni dalam qualitative research, kita adalah instrument, we are the instrument. So we must make sure kita ni all round tu dah semua dah dalam kepala kita, tak ada benda yang kita tertinggal. Sebab kalau tertinggal, nak pergi balik, contoh macam saya research, saya belajar di Australia, research saya di Aceh dan saya duduk di Malaysia. So bila saya it's about money juga, nak balik 2-3 kali, nak spend, because we are student. So kita kena fikir all that. So this is about limitation. So semua ni kita kena fikir dan calculate already. Okay, and describe the procedural limitation in detail in section, just summarize it. So usually kenapa, just try juga kenapa kita gunakan certain method. Kenapa gunakan secondary data? What are the obstacle for you to get primary data? Is it time constraint? Is it finance constraint? Semua ni kita boleh mention dalam limitation. Okay, next slide please. Okay, the scope of study. So basically, the scope of study explains that the extent to which the research area will be explored in work and specifies the parameters. For example, your IV, your DB location within the study that will be operating. So scope. So saya selalu cakap dengan pelajar, dia nak kaji satu tu disebut je, dia tak bagi tahu daripada tahun mana ke tahun mana. Qualitative research is very important for you to explain why am I studying this phenomenon or this particular issues or this particular problem within given time period. Sebab kalau kita tengok dunia kita ni, dia ada paradigm. Contoh saya background sebenarnya IR, International Relations, lepas tu Strategic Studies and Politics and IR. So bidang saya memang kalau dilihat memang belong to Political Science and IR lah sebenarnya. Tetapi bila masuk ke bila saya buat research, automatically dah pergi kepada lebih kepada
disaster management, lebih kepada capacity building, developmental studies. Even my professor who actually reviewed my thesis was a developmental study professor, very old professor, Michael Johnson. So dia boleh berubah. So kita kena tahu apa benda yang kita nak explore. Kadang-kadang kita fikir, saya tak boleh buat ni. Nanti dia lari daripada saya punya bidang. Lari saya punya title degree saya. Itu isu dia kat sini. Okay. So, kita kena tahu, okay, I nak ambil. Contoh macam saya ambil. Okay, contoh saya nak kaji post-Cold War. I want to study post 9/11 contohnya. Saya ambil masa-masa macam tu. So, dalam bidang anda sendiri, yang melakukan qualitative research, anda pun boleh specify kan. Very good actually with research specify. Sebab literature yang kita kaji tu pun ada relation dengan kita punya scope tahun tadi. Masa dan sebagainya. Political event, social event, policy yang apply pada masa tersebut. Semua tu akan come into the context when you have the right frame, time frame. Okay, so parameters is very important. And the scope of study will also include geographic location, yes, age, sex, population, traits, population size and other similar considerations. So, kalau kata kita pergi ke lapangan untuk kajian, kita kena consider all this. Okay, you must have all this. So, contoh, nak ambil case study, nak represent berapa the population must represent untuk sampling tu. So, we must know cukup ke dia, adakah dia merangkumi, does it represent, adakah dia mewakili populasi yang kita nak kaji dan sebagainya. Okay. Alright, next slide please. Okay. Significance of study. Sorry. Okay. Significance of study. State the contribution in terms of new product, knowledge and theory advancement. Okay. Contohnya, kalau dalam kajian kualitatif ni, kita pun boleh buat teori baru. Kita panggil grounded theory. Ada. Okay. Tetapi, how far have you analyzed? How far you have seen all the possible solution, possible writing, possible source of information to verify your research ataupun to signify your research. Okay. Usually, inductive process, qualitative research can actually produce theory. So sometimes kita boleh bagi cadangan baru, teori ni should be seen from this perspective. Itu selalunya advancement of theory yang mana juga boleh jadi grounded theory. Okay. New product, yes, mungkin boleh hasilkan policy baru, boleh hasilkan method penyelesaian, prosedur baru dan sebagainya, and also contributing new knowledge. Okay, contoh new knowledge. Mana semasa saya buat PhD, saya di Australia. So macam mana saya nak dapatkan data-data mengenai NGO ni? Saya terfikir. Bila saya tengok report NGO kan, di tsunami di Aceh tu banyak report daripada NGO. When I look at the report, it's all beautiful, cantik. Quarterly, annually report kan, memang cantik. So saya kata, I start to contact my friend. She's from Mercy Corp in Jakarta. She said, dia telefon on the phone call dengan saya, dia cakap, sebenarnya Hazlina macam ni, dia cakap. So saya kata, kenapa benda-benda ni saya tak nampak dalam report? Saya kata. So dia kata, you have to go and see for yourself. So this is what inspired me to go and see. So selalunya dalam keadaan kita nak cari knowledge baru ni, new knowledge ni, kita kena ada curiosity yang sangat tinggi and we must have passion. Passion to complete, passion not to give up. Okay. Alright. Describe clearly how findings of the study could be used in practice, practical contribution. So maksudnya bila kita cadangkan new knowledge, new theory ni, kita juga boleh cadangkan dia akan benefit siapa? Policy maker, academician, students, boleh juga cakap pada population, nothing is wrong, community, boleh, kita boleh bagi tahu. Contoh sekarang saya tengah buat community framework, community resilience framework, macam mana dia resilient macam mana dia bina ketahanan dia when it comes to disaster. Apa yang dia buat untuk jadi resilient. Macam tu, kita boleh. Maksudnya kita punya contribution, kita bagi tahu how we wanted to improve certain policies, certain
program contohnya certain community, semua tu kita boleh datakan dalam ni. Who are the individual that can actually use the new knowledge? Macam saya sebut tadi lah, is it community, is it policy maker, is it government, is it NGO? You boleh bagi tahu. There's nothing wrong. Who do you think will benefit on your research? And how can this person use the knowledge or the information gathered by the research to change or improve the present situation? So macam mana orang tu boleh, kita bukan hanya cakap macam mana siapa yang akan benefit, kita kena bagi tahu macam mana dia benefit. Contoh macam di Aceh tu, I have seen it myself. Saya kata mungkin bila kita pergi tengok sendiri on the ground rumah dia, kita tengok dia punya tempat kerja, kita tengok kawasan, kita tengok landscape, banyak yang kita belajar. Okay, especially if you're going to lapangan, must remember kena letak observation tu sebagai you punya method. Kalau you pergi lapangan, tolong letak observation sebab kadang-kadang ada benda yang tak tulis dalam buku, bukan sebahagian daripada you punya data collection method, tapi yang dilihat oleh mata anda, yang kita bila balik, bila tulis, oh baru perasan, ini aku tengok sendiri, I nampak sendiri, I'm the witness because you are the instrument. So you must give credit to what you have seen and heard as well. Okay, paling penting record audio and also visual. Okay, alright. So dalam review, am I looking at different slide? Can we go back to the slide before? Oh lagi, belakang lagi. Ni ke depan lagi Pak. Tadi saya masih di okay, the significant. Tak significant tadi. Yes, kat sini. Terima kasih. Okay. And then how will the study contribute to the improvement of the profession and field of study? So contohnya nak improve certain policy, certain program. Contoh macam di Aceh, saya cadangkan program-program tu lebih menggalakkan partisipasi daripada local people. You decide what you want. You decide how your program going to be. You have your ownership, and then you will have passion and active participation to complete and make sure that program benefit you. Itu. Ini yang saya nampak daripada sisa saya lah. Mungkin bapa-bapa, ibu-ibu pun mungkin ada nampak daripada aspek sebegitu juga. Okay, next slide please. Okay, provide tentative solution. So kita dah masuk chapter 2 di mana dalam proposal review of literature. So kat sini macam kita sebut tadi, past studies dan sebagainya. So basically why we have literature review is because you wanted to have tentative solution to problem or tentative answers to your questions. So kat sini, kenapa saya kata review of literature ni benda yang paling penting is because before, kalau kita buat qualitative research biasanya, kita akan baca, betul? Kita akan baca, kita akan tengok video, kita akan dengar audio, visual dan sebagainya untuk justify benda yang aku nak belajar ni, aku nak kaji ni, is it a real problem? Kita convincekan diri kita sendiri dulu. So, baru kita boleh convincekan orang yang baca thesis kita, proposal kita. So, indicates that theoretical framework on the study which the study is based will be discussed in the coming. Sorry, ini jangan, ini student tu saya punya ni, tak apa. Okay, provides a rationale for hypothesis and then reference in specific object of the study. Okay. Generally, do not include a complete review as does the final report. Okay, review of literature for qualitative research is an incomplete work until you finish your last chapter of your analysis and your conclusion. So, chances of your review being changed, review tu bertukar, additional new information, semua tu very high possible. Pada saya, ini adalah benda terakhir yang saya edit sebelum saya submit thesis saya. Sebab as you go, as you writing your chapters, you read more, you see more, you gain more information. So you must update in your literature what are the pattern that you have seen. So jangan takut nak tukar literature review sebab dia adalah satu bahagian yang mana selain daripada problem statement tadi, dia signify your research. Dia justify how significant is your research. Okay, next slide please. Okay, definition of terms. Ini pun satu lagi yang agak kontroversi juga kalau di kalangan pelajar saya. Define terms in context where they be used. So diorang rasa, okay ma'am, saya nak letak apa ni ma'am? Apa term yang saya nak pakai? So saya cakap dengan dia, terma yang kita pakai ni adalah yang akan selesaikan ataupun
akan lebih kepada konsep sebenarnya. Konsep-konsep yang you akan gunakan untuk selesaikan you punya problem ni tadi. So basically kat sini, okay, let's say you wanted to look at human security. Human security, Kerang. Aku tuku sekilo mau 10.000. ada soalan ke ni? Saya dengar suara. Okay, alright. Silakan dilanjut, Bu. Tadi Okay. sudah di-mute. Okay, baik Bu. Okay, so this term will be used and then how you going to use these terms. Okay, maksudnya kat sini, apa yang you ada dalam definition of terms ni, dia akan jadi a part of your conceptual framework nanti. Sebab bila you dah define dia, you dah tengok apa yang beroperasi untuk you, dan itu akan jadi sebahagian daripada how you build your framework nanti. Analytical framework or conceptual framework. Okay, do not define generally. Ini jangan jangan buat, jangan ambil daripada Webster Dictionary. Okay, ni, no. Kalau bidang saya cakap dengan pelajar saya, Penguin Dictionary of International Relations. That is your starting point. From then on, you can define anything you want. Jangan pergi kepada dictionary biasa. Okay, define all variables in your study. Contohnya konsep dan operational definition yang ada. Okay, next slide please. Okay, methodology. Okay, ini sangat penting. Bila kita tulis method ni, inilah orang kata cara kita nak selesaikan, cara kita nak collect, cara kita nak analysis. Okay, so this is basically your plan to carry out your research atau your study. So basically kat sini, kalau qualitative research, kita akan ada research design juga. Selalu orang fikir qualitative research tak payah research design, kena ada. Sebab masih juga sama, you ada collect data, you ada analyze data. So it will indicate what kind of design you're going to use. Okay, contoh anda kaji benda yang berkaitan dengan sejarah, narrative. You must explain narratively which part. Narrative tu ada banyak lagi dalam tu. Descriptive, ada historical, dia ada banyak dalam tu, dalam specific. So must go and explore, must go and must explain dalam you punya research design ni nanti. Okay, next slide please. Okay, masih dalam metodologi data collection. Okay, how to gather or collect your research data. Okay, saya selalu bagi student saya buat table, letak research question, research objective. Lepas tu saya suruh dia bagi tahu saya macam mana setiap objektif ni you nak jawab. Macam mana you nak dapatkan data untuk setiap, macam mana dapatkan jawapan lah basically. Dia orang akan bagi tahu saya, ma'am saya guna journal ni, saya guna sources ni, saya buat survey kat sini, dia akan bagi tahu. Tu table saya suruh buat. Lepas literature review ada table ni. So saya nak tahu dia buat apa, kenapa dia baca artikel ni menjawab objektif mana. Macam tu. Okay, so population sampling, macam saya kata, kalau you are doing something that is going to represent a certain population, you must make sure you must identify the population, the sample size, even in qualitative research pun sama. Okay, and instrument measurement, how you going to measure? Okay, dalam qualitative research you tak perlu measure any variable. Okay, selalunya lebih kepada going on the ground, seeing the people, meeting the stakeholders, and at the same time you mungkin nak interview subject matter expertise, pihak yang expert dalam bidang ataupun problem yang anda ingin kaji. Itu yang paling penting. Sama ada you boleh start with this desktop study, literature boleh, and then kemudian mungkin dapat jumpa few people interview, and then mungkin cari SME. Ini qualitative research. This is what we usually do. And reaching, seeing people with policy makers, people who maksudnya higher lah, top management of a country, tu normal. Itu kita insyaAllah dipermudahkan, capai boleh buat insyaAllah. Okay, alright, next slide please. Sampai 1 jam saya bercakap, tak ingat lagi. Okay, alright, so research ethic, contoh etik ada banyak. Kalau saya ajar student saya tu, research ethic tu satu kuliah sebab banyak isu-isu yang perlu dikupaskan. Ethical contohnya kita menghormati kawasan, kita pergi kawasan orang, kalau macam di Malaysia kita kata masuk kandang lembu kita mengembu, masuk ladang kambing kita mengambil. So maksudnya kita ikut dia punya cara, kita hormat.
Kawasan hormat, dia ada certain adat, rules, ritual semua kita kena hormat. Privacy kena jaga, tak boleh reveal nama, itu paling penting. Okay, research test pilot. Okay, pilot test ni kalau kuantitatif ada, kualitatif kurang, kita tak pakai sangat. Okay, next slide please. Okay, so common weaknesses in research proposal. So kita dah tengok bahagian-bahagian yang ada dalam research proposal. So kita dah tengok introduction, kita dah tengok literature, kita dah tengok method. Okay, so apa yang menyebabkan kita punya proposal ni ditolak ataupun supervisor kata buat balik. Ni biasa. Saya banyak tengok kenapalah dia ni buat student dia macam ni, suruh buat balik. Okay, alright. Unsatisfactory sampling procedure. Okay, kita sampel nak ambil. Okay, nak kaji population 1 juta. Berapa representative? Kita kena kira tu calculation. Sampling, supervisor ni ataupun penilai ni dia akan tengok. Cukup ke? Does it represent? Semua ni kena cantik. Kena complete lah kiranya. Hypothesis kalau you buat quantitative research, kena tunjuk relationship antara variable, boleh test tak? Apa cara nak guna? Statistik, sekarang ada banyak selain daripada SPSS, kita ada banyak lagi cara. Boleh test ke tak? Using inappropriate methodology. Methodology tak kena. Methodology contohnya nak kaji on perception. Tapi you hanya guna secondary data. Tak boleh. Perception means you must go to the ground. Jumpa orang tu. Jumpa population tu. Jumpa orang kampung. Jumpa ketua kampung. Collect dia punya perception. Coding. Teamkan dia. Satu-satu. Ambil satu-satu. Itu method yang betul. So, kita kena ikut method yang sesuai dengan kajian kita. Inadequate literature review. Yes. Literature review ni selalu orang rasa membebankan. Literature review selalu macam student saya di sini, undergraduate lah, dia very young. Dia letak 50 literature, 50 author. Saya cakap macam-macam banyak ni kenapa? Saya kata dalam literature, you must have theme. Tema pertama apa? Saya nak tengok factor. Tema kedua, saya nak tengok impact. Tema ketiga, saya nak tengok polisi yang berkaitan. Contoh. You tulis ikut tu. Tengok cari author yang bercerita pasal factor. Author yang cerita pasal impact. Satu author yang cerita pasal polisi. Dan you quote. ABC cakap apa. ABC cakap apa. Cukup saya kata. Tapi you must have your own. Essay asal tu kena ada lah. Kita support dengan author. Itu literature. Cara mudah nak buat literature senang sebenarnya. Literature tak perlu panjang pun sebenarnya. Okay. And then titles unsatisfactory written. Tajuk tu. Tajuk jangan lebih 3 baris kita cakap. Jangan lebih 3 baris. Jangan ada baris keempat. Untuk qualitative research 3 baris dah cukup. Cantik. Pastikan ada kawasan yang kita nak kaji. Kita ada problem yang kita nak kaji. And then kita punya konsep. 3 benda tu mesti ada dalam tajuk. The introduction for the proposal unsatisfactorily written, lack clarity focus. Kadang-kadang introduction tu tidak memberansangkan, tidak tak excited orang baca, tak seronok orang baca. Rasa macam very plain, very tidak menjurus ke arah mana-mana, tidak locate your problem. Okay. Lack of clarity and articulation of problem statement. Saya dah sebut tadi, you must look at the reality context of your research, and then you wanted to see. You look at the ideal first. Ideally, you want how you want it to be. Okay, dekat negara Norway macam ni. Kenapa? Okay, reality dekat Indonesia macam ni. Apa possible solution you nak buat? Okay, itu problem statement ya. Cantik. Okay, objective must be clear. Sebab tu kadang-kadang saya suruh student saya tulis research question dulu. Dia tanya soalan. What are the factors impacting ni? Lepas tu dia tanya. Dia jawab dekat objektif 1, 2, 3. Saya suruh dia jawab macam tu. Ini untuk undergraduate lah. Untuk masters dan PhD level lebih complicated dan mungkin ada lebih banyak objektif. Okay, next slide please. Okay. Literature review inadequate. Saya dah sebut tadi. Hypothesis not presented. Kadang-kadang kalau ada quantitative research lah. And then method were not presented, clearly presented. Ini common mistake number 3 ni. Sangat common. Dia just letak method, okay, secondary data ambil dekat library ni, jumpa dekat sini. Itu yang saya minta dia buat table tu. Objektif mana, baca jurnal mana, buku mana, tengok video mana. Semua saya suruh dia listkan kat situ. So dia pun nanti bila dia nak tulis dia punya chapter-chapter berikutnya, dia clear. Excuse me.
method kat mana, cara mana buat. So kita akan tahu method saya apa, literature, method saya apa, survey, method saya apa, observation, kita akan tahu. Okay, unsatisfactory explanation of sampling produce. Ini satu lagi. Sampling tu, does it represent or not? Ini kita kena usahakan buat dia sampai jadi. Jangan setakat kalau di Malaysia ni kita cakap apa tu, batuh di tepi tangga, kita buat sikit-sikit tinggal macam tu, tak boleh. Dia kena complete. Okay, data analysis were not appropriate, not clearly stated, did not attempt to state the data analysis adequately. So maksudnya kat sini, it did not tell, saya collect macam ni, macam mana saya nak analyse. Okay, contoh kita buat interview 2 jam. Kita kena bagi tahu, kita akan transcribe dia, daripada transcribe tu kita akan ambil team dia, lepas tu kita akan code dia, kita kena bagi tahu proses tu. Itu penting. Qualitative research selalu proses dia begitu. Documents submitted were not edited, poorly text. Ini maksudnya lebih kepada presentation lah. So saya suggest kalau boleh, kalau mampu kita hantar proofread atau minta kawan ataupun teman-teman seangkatan baca. Biar dia bagi, okay, aku orang luar, aku baca, ada tak benda-benda yang tak clear, ada tak benda-benda yang korang kata. Tapi kita kena open lah. Orang bagi kritikan, kena terima. Jangan defensif lah, sebab kadang-kadang kita rasa I put a lot of effort, saya buat banyak usaha ni. Bila orang kritik kita terasa hati, itu normal. Itu normal. Especially orang-orang social science ni, dia sangat-sangat sayang benda yang dia buat tu, passion. So bila orang kritik kita macam, kenapa dia tak tahu pasal risau aku tapi dia kritik aku. Tak. Kita kena terima sebab dia orang luar. Dia baca, dia rasa macam ada benda kurang dia cakap. Okay. Literature are not critically reviewed. Yes, critically review maksudnya kita tak cukup, maksudnya kita akan sampai ke tahap saturated. Saturated di mana bila kita baca balik artikel ni, dia datang balik, bila kita cari tu, search for artikel, dia datang artikel yang sama. Jumpa balik artikel yang sama. Maksudnya dah tepu. Masa tu kita stop. Selagi tak jumpa balik artikel yang sama, masih ada artikel baru, kita kena teruskan literature. Bila dah tepu, dah saturated, that means you have reached. You dah critically review everything. Data are under-described. Data under-described maksudnya you tak tahu location kat mana you nak kaji, you tak tahu background. Ini penting. Kalau kita nak pergi tempat yang kita tak kenal. Macam saya nak pergi Aceh dulu, saya kenal neighbor saya orang Aceh. Used to be ex-GAM. Ada orang ada dekat Malaysia, saya minta tolong. So, kita kena tahu kita punya key informant tu siapa, nak sampai situ, siapa yang nak bantu kita on the ground, contact, buat baik tu sangat-sangat penting. Jangan kedekut. Buat baik, be nice, hormat dia. Kita dah macam family, bila kita dah pergi kat rumah orang tu, kita jadikan kita ni macam family dia. Anggap kita nak tolong dia, kita nak bagi dia yang baik. Macam tu. So, niat tu sangat-sangat penting. So, data tu mula-mula, kalau kita tak kenal lagi key informant dekat kawasan tu sangat-sangat penting. No attempt is made to access the reliability and validity of the measurement. So maksudnya, qualitative research selalu ada isu ni. Saya sendiri ditanya soalan ni. How reliable your information? Daripada sebab saya kaji NGO, saya pergi ke responden 60 orang. Kemudian saya pergi kepada stakeholders, maksudnya agensi kerajaan di Aceh. So dia tanya saya macam mana you elakkan biasness? How reliable is your data? Dia tanya saya. Itu soalan daripada reviewer. Itu normal. Dia tanya valid or not your measurement tu. So kita kena qualitative data ni, ini salah satu benda yang suka kita nak kita nak explain sebab kita bukan macam kuantitatif. Kita test relation, dah ada jawapan numbering kan? Kita tak ada number. So it must be explained very in detail and very thoroughly lah. Okay. Next slide please. Saya tak tahu berapa slide lagi tinggal ni. Okay. Mohon izin Ibu, waktunya sudah over. Okay, bagi saya conclude sikit. Time is over. Okay. Okay, alright. So element of a good proposal, okay, basically macam saya explain tadi lah, kebanyakan saya dah bagi apa yang patut ada dalam tu, apa yang patut kita elakkan. Okay, so basically you must put your heart and soul, saya blood and tears put in there, semua baru dijadi satu hasil yang seronok lah kita tengok at the end of the day. Memang susah. Okay, next slide. Saya lanjutkan sikit. Next slide. Oh, okay. Problem statement nanti ini saya tak perlu explain lah sebab saya rasa saya dah explain tadi. Next slide. Next slide.
Okay, ini pun saya dah explain tadi. I think I have explained very. Okay, satu je yang bawah tu saya nak ingatkan. Citing weak research or poorly articulated theory does not help. Okay, macam ni. Macam mana kita nak jadikan, sebenarnya bila kita hantar proposal, hantar any penyelidikan punya proposal ni, orang akan tengok literature dulu. Quality research, tengok quality research. Okay, macam mana nak dapatkan yang bunga yang paling cantik tadi tu, your references must be quartile. Tu, quartile 1 to 4. Scopus, Web of Science ke, tak kisah. Make sure your references are Q1, Q2 journals. Ini tips. Ini saya belajar sendiri. Macam mana saya ada grant besar untuk disaster management, saya dapat buat polisi di Malaysia. So, kita belajar, bila kita tulis proposal, kita belajar. Rupanya, bila you bagi referencing Q1, Q2, senang. Bukannya kita suruh buat Q1, tak. Bukan. Kita refer yang Q1, Q2. Dan baru orang kan, okay, oh, dia punya research ni very primary based sources. Itu tips. Okay, next slide. Nah, banyak lagi ni, saya kena habiskan cepat. Okay, conceptual framework pun saya dah explain tadi. So maksudnya kat sini kena tanya soalan-soalan ni, and at the same time make sure is it going to be analytical or is it going to be conceptual. Theoretical agak kurang dalam qualitative research unless you want to come up with a grounded theory. Next. Okay, hypothesis, research question lah. Research questions selalu kita tanya untuk jawab objektif dalam quantitative research, qualitative research. Next slide please. Okay, methodology saya dah explain. Basically, macam kita design rumah kita kena design methodology. Data collect apa, analysis apa. Okay, next slide. Okay, scope of work, macam mana you nak susun planning you. Okay, structure. Scope kita, tahun bila, masa bila, policy bila, program bila dan sebagainya, itu kita kena tahu. Next slide. Okay. Quality writing. Okay, so basically must be very clear, concise and free of jargon. Jargon ni maksud dia apa tahu? Jargon ni maksud jangan guna perkataan ni orang tak faham. Kalau kita orang sains, kalau kita ada background sains, ada scientific sikit, kita jangan guna. Even dalam social science pun banyak jargon juga. Tapi jargon tu kita kena jadikan dia lebih layman. Maksudnya orang luar faham, community baca faham. Orang-orang di luar sana faham dan bukan kita orang akademik saja. Okay, should be no spelling. Ini part sangat penting. Proposal bila kita nak bagi cantik mata orang memandang tu jangan ada mistake. Kalau boleh hantar pergi proofread. Okay, jangan bagi sloppy proposal. Proposal jangan kita acuh tak acuh jangan tak serius Okay, must be attractive, pleasure to read. Ini juga akan bagi impression yang baik. Okay, next slide. Okay, dah. Okay, sorry, that was my conclusion and this is my reference. Next slide. Thank you for listening. Hopefully mungkin ada masa untuk Q&A, saya tak pasti. Sorry, saya tak ingat yang 1 jam. Saya ingat 1,5 jam. Okay, alright. Hopefully Terima kasih Ibu Nora. InsyaAllah. Siap, terima kasih Ibu Nora Hazlina atas paparan yang luar biasa. Banyak sekali Ibu Bapak tips dan trik dari Ibu Nora Hazlina untuk kita menulis disertasi atau tesis kualitatif. Baik Ibu Bapak, mohon izin Ibu Nora Hazlina sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Mohon izin kita akan mengabadikan gambar dulu, mendokumentasikan. Mohon izin kepada Ibu Bapak, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya Ibu Bapak. Baik, sebagai sesi dokumentasi. Kepada admin dimohon untuk bersiap untuk mengambil gambar. Baik Ibu Bapak, mohon izin untuk kesediaannya mengambil sikap salam bela negara. Hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Silakan admin mengambil gambar. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak kesediaannya untuk mengaktifkan kamera untuk mengambil gambar. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, Ibu Nur Hazlina, Ibu Bapak semuanya. Kita akan ada teaser terlebih dahulu atau iklan terlebih dahulu dari admin. Mohon pada admin untuk menampilkan teasernya. Baik, sudah belum tampil? Baik. Baik Ibu Bapak semuanya, ini teaser dari Profesor ID.
Jadi Ibu Bapak, dari Profesor ID kita akan mengadakan sebuah workshop, yaitu workshop rahasia 1 jam menulis paper ilmiah by Artificial Intelligence, yaitu di mana Ibu Bapak dalam jangka waktu 1 hari atau 1 jam itu dapat membuat paper dengan bantuan AI. Jadi Profesor ID mengadakan bekerja sama dengan expert, dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Tentunya Ibu Bapak ketika mengikuti workshop ini, Ibu Bapak itu akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, aplikasi premium, dan juga bimbingan sampai dengan terbit jurnal atau karya ilmiahnya. Bisa disertasi, bisa tesis, atau bisa penerbitan jurnal-jurnal lainnya. Tentunya dibimbing langsung oleh narasumber yang kompeten pada bidangnya. Boleh ditampilkan teaser yang satu lagi untuk gambarnya, biar Ibu Bapak bisa lihat siapa narasumbernya. Baik Ibu Bapak, untuk tadi kegiatan workshop tadi, kita ada spesial promo untuk harga promosinya, promo kemerdekaan. Itu ada 2 sesi, yaitu pertama sesi online dan sesi offline. Tentunya harganya lebih murah daripada reguler, dan tentunya untuk 10 pendaftar pertama, kita ada voucher Rp500.000, jadi sudah dipotong. Nah, ini sudah bisa ditampilkan, Mas Adijar, untuk teasernya. Baik, kita sambil menunggu ya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan ada yang berminat, untuk AI-nya apa? ChatGPT. Jadi kalau Ibu Bapak yang masih bingung ChatGPT seperti apa, ChatGPT itu apa sih Mbak? Gitu ya. Seperti apa dan siapa expertnya? Ibu Bapak nanti bisa melihat di YouTube kami, itu sudah ditampilkan. Nah, ini dia sudah tampil. Kurang besar gambarnya ya, Mas Adijan. Oke, siap. Untuk baik. Nah, ini untuk super trainernya atau narasumbernya dari Dr. Zulfikar Salu, MCom ITIL, MTA CSCA, NCA, CDP, CAD. Jadi beliau ini memang expert di bidang artificial intelligence atau AI. Tentunya ini Ibu Bapak, nah ini sudah terlihat harganya. Kalau misalkan daftar sekarang sebelum 17 Agustus itu mendapatkan promo early bird atau promo kemerdekaan. Jadi itu sudah didiskon dari harga normalnya. Dan ini kalau Ibu Bapak daftarnya cepat, 10 pendaftar pertama itu ada potongan 500.000 Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak, apa benefitnya apa saja sih Mbak Yesi? Nah ini terlihat di bawahnya. Pertama dapat free akun premium ChatGPT. Tentunya ini kalau Ibu Bapak berbayar, itu per bulannya bisa dikenakan 400 sampai 500.000 per bulan. Jadi cukup mahal ya Ibu Bapak ya. Lalu kemudian free manual account AI untuk mendukung penulisan, free Mendeley International Certificate, tentunya dapat aplikasinya juga, free turnitin checking, terus didampingi oleh editor terverifikasi. Pak Zulfikar Salu ini sudah merupakan Mendeley Indonesia, sudah tergabung dalam pengurus Mendeley Indonesia. Jadi tentunya Ibu Bapak didampingi dengan expertnya langsung. Kemudian free modul PPT, rekaman, free sertifikat 100 JP, tentunya Ibu Bapak yang membutuhkan 100 JP untuk sertifikatnya, dan juga pendampingan sampai dengan terbit. Tentunya ini sangat menguntungkan kepada Ibu Bapak dengan harga yang spesial. Jadi berapa sih yang harus dibayar kalau misalkan saya mau ikut sekarang, Mbak Yesi? Kita ada potongan lagi 500.000 dari promo kemerdekaan. Jadi Ibu Bapak kalau offline itu bisa berbayarnya hanya 2.500.000, itu di Hotel Bintang 4 di Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kalau misalkan online hanya berbayar Rp1.000.000, tapi Ibu Bapak sudah mendapatkan banyak aplikasi yang tentunya premium dan sangat-sangat worth it untuk Ibu Bapak ambil. Baik, cukup. Terima kasih Ibu Bapak. Nanti kalau misalkan ada informasi lebih lanjut, Ibu Bapak boleh tanyakan kepada saya atau kepada Pak Ghazali selaku Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika. Baik, ini juga sudah masuk, sudah ada yang mau mendaftar ke saya, sudah ada yang mengecat saya. Nanti Ibu Bapak akan di-share nomornya sama admin kita. Ibu admin
boleh nanti dikirim nomor saya kepada Ibu Bapak ya, jadi Ibu Bapak nanti bisa dibantu. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk AI-nya seperti apa, ChatGPT seperti apa, boleh dilihat ke YouTube kami, Ibu Bapak. YouTube-nya Profesor ID, nanti akan dijelaskan. Tentunya mempermudah Ibu Bapak dalam penulisan. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas atensinya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih Bu narasumber sudah memberikan waktunya kepada kami. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, ini sudah ada yang masuk nih, Ibu Nur Haslina, sudah ada yang masuk bertanya. Ibu Bapak boleh bertanya melalui kolom chat terlebih dahulu, atau boleh hands on, jadi saya bisa lihat siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada yang masuk dari Ibu Nida. Mohon izin Ibu Nida masih bergabung bersama kami, Ibu. Masih, Mbak. Oh, siap, Ibu Nida. Boleh ditanyakan langsung, Bu Nida, kepada Ibu Dr. Nur Haslina agar lebih enak bertanyanya dan lebih enak untuk dijawabnya. Silakan, Ibu Nida. Ya, mohon maaf sebelumnya saya off cam ya, karena ini jaringan. Saya mau bertanya, Bu Nur Haliza, kebetulan kalau misalnya kita ya dapat datanya itu hanya sekitar 5% dari keseluruhan populasi. Katakan begitu karena kesulitan. Jadi datanya itu dari industri. Industri itu jadi mewawancara industri-industri besar. Tapi yang bisa didapat itu karena terkait dengan persepsi tadi. Jadi kita harus mendapatkan dari expert. Nah, itu kita hanya dapatkan sekitar 5% dari data-data yang sudah kita ambil. Yang kita list itu misalnya ada katakan 20 orang, kita hanya mendapatkan hanya sekitar 5% dari itu. Apakah itu bisa dimasukkan sebagai limitation atau bagaimana, Bu? Oke. Bisa saya tanyakan dengan Ibu Nida, Iya. kajian Ibu ini metodenya adakah kuantitatif dulu ataupun kualitatif dulu? Ini sebetulnya gabungan. Jadi gabungan Gabungan. kualitatif dan kuantitatif. Makanya tadi ada juga saya tanyakan, kalau misalnya dia kualitatif dan kuantitatif, apakah ada aturannya kualitatif dulu baru kuantitatif atau sebaliknya begitu. Jadi ini gabungan, Bu. Oke. Yang selalu bisa saya lihat, okay, asal design research Ibu itu, kita boleh lihat sama ada dia berat kepada kualitatif ataupun berat kepada kuantitatif. Yang itu mesti perlu jelas. Sebab dia boleh jadi Ibu buat kuantitatif, maksudnya Ibu collect data, buat survey, buat observation dan sebagainya, bergantung pada metod Ibu tadi. Kalau metod tu mungkin menggunakan survey saja, dia sebenarnya kuanti. Sebab you get more numbers, kan? Boleh hantar pakai WhatsApp, boleh hantar pakai email dan sebagainya, maksudnya di survey saja. Okay? Job, dia punya struktur survey itu pun mungkin dalam bentuk structured, yes, no, Likert scale, kan? 1 hingga 10 dan sebagainya. Bergantung. Okay? Kalau itu yang kita buat dan kemudian kita rasa ada bahagian yang saya tak dapat cover bila saya buat. Saya tak dapat persepsi, kan? Ibu tadi nak buat pasal mengenai persepsi, kan? So bila kita kata persepsi dan kita rasa macam I need to go and see them face to face, ataupun saya perlu tukar saya punya method tu tadi, daripada survey mungkin saya nak pergi interview. Saya nak tanya lagi representative. Dia macam ni puan. Kita boleh buat strata. Okey, contoh satu kawasan, kita ambil representative, kita panggil purposive sampling. Purposive sampling maksudnya ini untuk kualitatif. Purposive sampling, satu kampung ada 7 peringkat. Saya nak ambil strata, satu kampung saya ambil 2-3 orang. Satu peringkat saya ambil 2-3 orang. Itu purposive and representative. So maksudnya kita kena pastikan dia represent. Jangan tertinggal. Kalau kita rasa ketua kampung ataupun ketua kepala pejabat itu ataupun kantor itu penting, kita interview dia. Kalau kita rasa perlu kita bercakap dengan pekerja ni, kita bercakap dengan pekerja dia. Selalunya dia akan ada atas dengan bawah. Strategi and operation. Dia akan ada 2. So penting kita cover dua-dua tu untuk hilangkan biasness. Okay. Coming back to your question tadi, soalan puan tadi. Yang mana satu kita gunakan? So dia bergantung kepada apa method yang paling banyak puan guna.
method mana yang ibu guna banyak. Kalau ibu memang guna banyak kualitatif, maksudnya banyak interview dah buat, maksudnya kuantitatif tu agak kecil. Dia hanya untuk support your ni. On the other hand, kalau pergi dah buat survey dah dapat banyak dah dapat banyak responden. So maksudnya kualitatif tu interview subject matter expertise. Orang yang hebat dalam bidang tu, orang yang master dalam bidang tu. Expert. Kalau macam contoh saya nak buat policy disaster, saya pergi jumpa orang yang buat polisi, kantor polisi. Saya pergi jumpa, saya interview dia balik, itu saya dah dapat untuk support. Macam tu ibu. So saya masih kurang jelas. Mungkin ibu dalam proses sudah ke arah data collection atau baru mula, saya tak pasti. Kalau masih baru mula, mungkin ibu boleh main-main dengan struktur research design ibu tadi tu. Dia masih boleh lagi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Siap, Ibu Nida, sudah cukup jelas Ibu yang disampaikan tadi oleh narasumber, Bu Nida? Iya, sudah cukup Bu. Makasih. Iya, terima Baik, kasih. baik, terima kasih Bu Nida. Selanjutnya Ibu Bapak, jika ada yang ingin bertanya, boleh hands on atau boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ini kita kedatangan yang expertnya Ibu Bapak dari bidangnya, dari bidang kualitatif. Jadi Ibu Bapak yang masih ada kegalauan atau kerisauan dalam penelitiannya, tentunya dalam disertasi atau tesisnya, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Nur Haslina. Baik, memang betul Ibu Bapak, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Haslina, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan tips dan triknya ketika mengerjakan tesis. Pertama, seperti saya juga Bu Nur Haslina, saya mengalami kegalauan waktu mengerjakan tesis. Tentunya betul kita, iya betul. Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan orang yang ada di dalam tempat penelitian kita. Tentunya kalau tidak ada akses menuju ke sana, wah sulit sekali. Betul Ibu. Ibu Bapak, siap, betul. Apalagi saya waktu itu penelitian mengenai pertahanan, jadi saya meneliti senjata TNI. Nah itu senjata itu kan, itu sangat sulit benar Azlina. Tinggi. Betul. Lah. Jadi untuk saya yang sipil itu sangat sulit sekali, betul. Aksesnya sangat sulit sekali. Jadi iya, jadi betul sekali. Jadi memang Ibu Bapak, kalau kita tidak punya akses ke dalam, lebih baik jangan mengambil penelitian tersebut. Saat itu saya memang nekat, jadi mau tidak mau sudah terlanjur di ACC. Betul. Jadi mau tidak mau saya. Satu lagi tips saya boleh share kat sini. Kalau kita dah memang kita dah fokus nak buat ni juga. Macam saya kan, saya duduk kat Australia buat PhD. Nak pergi Aceh, saya tak pernah pergi Aceh. Saya macam dalam hati ni dah nekat ni nak pergi kan, selamat tak selamat pergi juga. Saya pergi je, suami saya terus datang. Dia datang. Saya tak boleh tinggal awak. Saya kena datang. So dia macam ni, bila kita dah nekat tu, insya-Allah akan dipermudahkan. Saya dah pergi Aceh one round, balik baru saya tahu depan Abang Fauzi duduk depan rumah saya tu, dia rupanya ex GAM. Baru saya tahu. Pergi jumpa dia, bang. Saya nak kontak, saya nak pergi Aceh ni. Macam dia mesti all out. Tak kisahlah siapa sekali orang tu pun, kita kena approach dia. Duduk 3 jam saya komandan GAM, saya interview dia. Dia kata saya nak duduk kat kedai makan. Sampai 2 pagi saya duduk kat Aceh tu, kat kedai makan dekat Bandar Aceh tu. Saya sembang dengan dia, saya cakap dengan dia. So macam mana kita nak pergi, jauh mana kita nak ambil risiko. Itu betul. Satu lagi, kalau ada orang buat acara kan, macam conference, seminar yang berkaitan, pergi networking. Kita jumpa-jumpa, cakap-cakap dengan orang, dapat dia punya card. Itu starting point yang sangat baik lah yang saya boleh share lah. Kalau kita rasa susah kan. Betul Ibu Bapak. Jadi memang itu suatu kegalauan yang kalau Ibu Bapak memang kalau mau meneliti, itu seperti Ibu Nur Haslina katakan, kita harus berani nekat. Berani. Iya, harus berani. Harus all out semuanya. All out. Baik Yang Ibu Nur Haslina. Siap. Ada lagi ya? Siap, ini ada yang bertanya lagi. Ini sudah ada yang hands on 2 orang. Dari Unila, ini Ibu Bangun atau Bapak Bangun ya? Mohon izin. Oh, Ibu sepertinya. Disilakan Ibu Bangun Suharti, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Yesi.
Ibu Roslina, bagaimana seandainya penelitian kita itu kaji tindak? Artinya gini, kita meneliti sesuatu yang kita lakukan sendiri, mungkin misalnya tentang apa bidang ekonomi ya. Kita melakukan sesuatu untuk misalnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi apakah itu bisa dijadikan sebagai disertasi? Karena selama ini apabila kita menjadi bagian dari penelitian itu dianggap tidak objektif, kemudian bias, bias dan sebagainya. bias. Jadi bagaimana menghindari hal-hal seperti itu agar kita juga, karena justru kalau menurut saya penelitian kaji tindak itu justru kita yang tahu ada di dalamnya dan kita bisa mendalami masalah-masalah itu secara lebih detail gitu ya Bu ya. Ini bagaimana ya Bu? Mohon pencerahannya supaya tidak bias begitu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Bangun. Okey, contoh saya bagi semalam saya baru balik daripada lapangan. Saya buat di kampung saya. Saya buat kajian di kampung saya. Kampung saya tak ada air. No water, air tak ada. So disaster yang melibatkan air lah. So saya orang kampung tu, ayah saya, mak saya duduk di sana, di kampung yang sama. So macam mana kita nak elakkan biasness is that kita kena, okey, memang macam Ibu Bangun tanya tadi, macam mana kita kalau buat sumber daya pembangunan masyarakat dan komuniti, lebih penting kita mesti melibatkan penaruh, stakeholders. Contohnya kalau kampung, pemberdayaan, siapa kantor mana yang terlibat, agensi kerajaan, yang mana siapa yang buat program, siapa yang buat polisi. Kita boleh ambil data daripada orang kampung, tanya, okey, apa pendapat bapa ibu di kampung ini, bagaimana partisipasi, macam mana program yang dibuat, kita boleh tanya. Maksudnya di sini kita nak lihat program ataupun polisi yang dijalankan untuk pemberdayaan ini, adakah ia efektif. Kita tanya dulu dengan masyarakat. Kemudian step seterusnya kita pergi kepada para penaruh ni, yang membuat polisi, kantor-kantor yang terlibat, badan sosial yang ada, mungkin ada NGO. Kita pergi kepada mereka, pergi pada mereka dan kita ambil data yang sama, kita cuba bandingkan bagaimana. Di situ akan hilang biasness-nya Ibu. Tidak mengira kita ini sebahagian daripada komuniti tersebut. Tak ada apa-apa, tak ada masalah sebenarnya. It's just that kadang-kadang persepsi orang jangan hidup nak menyenangkan persepsi orang. Ini jangan buat. Kalau kat research pun jangan. Sebab itu akan menyebabkan kita macam we question, kita doubt ourselves. Cukup ke adakah saya ni layak untuk jadi instrumen untuk kajian ini? Kan kita kualitatif, kita instrumen. Kita yang pergi collect, kita yang pergi tengok, kita yang pergi analyse, kita yang buat. So nanti bila kita terlalu ambil kira persepsi orang, kita sendiri akan tak stable. Jangan. So saya cadangkan ke Ibu, mungkin ada badan-badan yang membuat program, polisi. Macam saya tengok di Aceh, saya pergi yang local NGO dan saya pergi juga international NGO. Sebab pada saya kalau international NGO, dia bawa program, dia tak tahu masyarakat kat Aceh itu apa keperluan dia. So saya pergi kat NGO lokal. Sumber daya yang lokal saya pergi, saya bercakap dengan orang, saya dapat banyak sebab saya tahu dia lebih faham masyarakat. So kita kena lihat daripada aspek macam tu dan jangan deny yourself because you part of the community. Jangan. You are there to help them. You know the things better. Mungkin Ibu Bangun dah duduk kat situ lama kan, bersama community tu dah lama, lagi bagus. Sebab we have seen it from we are young. Mungkin kita dah tengok dulu macam ni, sekarang macam ni, ada perubahan. Itu semua yang datang daripada instrumen sendiri. Tak ada aspek bias kat situ. Tetapi bila kita buat kajian tu, proposal tu, kita akan nyatakan, okey, saya ada interview SME kat sini. Saya ada interview NGO kat sini. Kantor sosialisasi kat sini. Saya sebut satu-satu. Macam mana saya nak pastikan information yang saya dapat dengan komuniti tu boleh saya selaraskan dia. Itu penting. Harap membantulah Ibu penjelasan saya. Siap, sudah dijawab ya Ibu Bangun untuk pertanyaannya. Baik, Ibu Nur Hazlina. Siap, terima kasih Ibu Bangun. Terima kasih Ibu Nur Hazlina. Baik, Ibu Nur Hazlina, ini sepertinya kita keterbatasan waktu. Ada 2 penanya terakhir ya Ibu ya, masih bisa dijawab ya Bu. Silakan kepada Ibu Marelia Fatira, disilakan Ibu. Ya, makasih Mbak Yasi.
Assalamualaikum Puan Nurhazila. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih, saya nak tanya tentang saya sekarang ini sedang meneliti tentang Islamic Social Institution. Oke. Ada wakaf di perguruan tinggi, Puan. Jadi saya kesulitan nak membedakan yang grand theory, kemudian middle theory, dengan applied theory yang menjadi dasar saya untuk menurunkan menjadi tahapan di dalam penelitian saya. Mungkin Puan Nurhazlina punya cara bagaimana saya bisa membedakan grand theory itu, middle theory dengan applied theory. Kemudian metode yang saya pakai ini adalah ANP, Puan. Saya pakai analitik termasuk kualitatif ya, termasuk kualitatif saya pakai yang analitik ANP analitik untuk menetapkan strategi prioritas. Adakah Puan mungkin punya pengalaman? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Begini Ibu, mohon Ibu jelaskan saya tajuk tadi. Tajuknya itu tentang strategi prioritas pengembangan Islamic Social Institution. Ada Center of Zakat Wakaf at University in Indonesia. Jadi saya nak tahu bagaimana perkembangan selama ini. Itu kan perguruan tinggi itu punya potensi untuk bisa menjadi penghimpun wakaf uang. Kalau di Indonesia ini penghimpun wakaf uang. Sehingga mereka bisa membantu sivitas akademika, terutama student, untuk peroleh beasiswa. Nah, karena namun saat ini itu di Indonesia itu masih kita bisa kata sedikit lah. Sedikit mungkin hanya 5 kalau di Sumatera Utara. Itu saya kebetulan di Medan, Puan. Di Medan itu hanya ada 3 universitas yang kelola tentang zakat wakaf ini. Nah, penelitian saya ini saya ingin buat suatu model yang akhirnya bisa menjadi rujukan untuk pemerintah itu untuk membuat kebijakan untuk perguruan tinggi mendirikan Ziswap Center seperti itu, Puan. Tapi saya kesulitan untuk membedakan di mana grand teorinya yang mana, middle theory and applied theory. Saya kesulitan di situ, Puan. Macam mana? Mungkin ada boleh saya tahu Ibu guna metode kualitatif kan? Ya, kualitatif, Puan. Kalau kualitatif Puan, since Puan buat, saya rasa saya nak fahamkan. Puan nak tengok macam mana untuk meningkatkan kapasiti institusi pengajian dalam bidang wakaf. Macam tu kan lebih kurang. Okey. So kalau macam tu, Ibu lihat teori institusi itu sendiri dulu. Teori grand teorinya institusi, baik. Institusi saja. Tengok institusi, and then mungkin bila Puan lihat badan-badan pengajian, contoh universitas dan sebagainya, kita tengok dia punya governance, pattern governance dia di Indonesia seperti apa daripada dulu sampai sekarang. Mungkin ada proses dalam tu. Wakaf tu bermula daripada tahun bila dia jadi pusat wakaf yang boleh bagi. Dekat sini pun ada, kat UPN pun ada pusat wakaf. Wakaf yang bagi beasiswa untuk belajar, kita ada. So memang dia ada potensi yang tinggi untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, betul. Tetapi macam mana di Indonesia itu dia pattern governance tu, pattern institution tu sendiri. And then yang satu lagi yang Puan boleh tengok, ini tak akan jadi grand theory Puan, dia akan jadi conceptual ataupun analytical framework. So kemudiannya Puan lihat capacity building. Macam mana kita nak naikkan capacity potensi building dari universitinya Puan ya. Capacity institusi itu sendiri, dia dah ada potensi. Macam di Vietnam kita dah ada pusat wakaf besar, ada research semua. So macam mana kita nak naikkan potensi dia? Usually research macam Puan buat ni lah, potensi dia nak naikkan bagi dia. Kalau dia membantu pelajar, apa dia punya kelebihan untuk menggalakkan universiti-universiti ni untuk mempunyai pusat wakaf.
Benda macam tu Puan. So maksudnya basically is the institution and also capacity building of the institution yang saya nampak lah. Ini cadangan saya saja. Puan kena Baik, refer. berarti yang kedua ini saran dari Puan kita nak lakukan SWOT analysis berarti. Yang kedua itu strength, weakness, opportunity, threat untuk yang capacity building. Boleh buat, Puan boleh buat. Boleh buat untuk awal-awal kemudian tu analytical framework tu Puan yang dua ni saya nampak lah, sebab kalau kata institution usually kita tengok dia punya macam mana kita nak kuatkan, enhance dia punya capacity. Capacity untuk membantu community. Itu yang Baik, itu yang baik. kita perlu tengok. Betul Puan. Baik, terima kasih Puan. Alhamdulillah. kasih, Puan. Barakallah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ibu Nur Hazlina, Ibu Fatira sudah cukup terjawab ya Bu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu Nur Hazlina dari Bapak Alden Nelson. Disilakan Pak Alden untuk bertanya langsung karena keterbatasan waktu. Disilakan. Assalamualaikum Dr. Nur. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Universitas Internasional Batam. Pertanyaan saya salah satunya sama dengan Ibu yang tadi itu ya dari Poltek Medan tadi tentang grand theory ya, middle theory dan applied theory, tapi subjek saya itu tentang organization resilience ya. Oke. Ketahanan. Ya, ketahanan organisasi. Yang kedua, bagaimana saya lihat penelitian yang sebelumnya itu di SMA ya, SMA. Ya di China ya, dan kebetulan apakah bagaimana saya menentukan gapnya? Apakah bisa saya melihat dari mana jurnal itu untuk menentukan gapnya? Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu kan di penelitian sebelumnya itu kan ada independen, mediasi dengan dependensi. Apakah saya wajib ya membuat hipotesa membuat mediasinya, atau saya cukup direct effect saja begitu? Dia macam ni Pak. Okey, terima kasih Pak. Saya cuba jawab satu-satu. Okey Pak Alden, terima kasih atas soalan. Bisa saya tanyakan, Bapak ini kajiannya kuantitatif ataupun kualitatif? Kuantitatif. Kuanti. No wonder you have mediating variables. So kalau kuantitatif, dia berbentuk diduktif dari atas. So it's fair for you to find out what theory, what model yang sudah ada. Okay, maksudnya bila you tengok teori tu, you tengok teori yang general. Kemudian spesifik dan lebih kepada organisasi yang Bapak nak fokus tadi. So tadi Bapak ada sebut China. Kenapa SMA di China tu jadi rujukan, boleh saya tahu? Kenapa? Yang Bapak sebut tadi SMA di China. Yang ini literaturenya, ya Zek? Ya, itu dia punya sampel di sana yang sebelumnya ya, penelitian sebelumnya. Dan bagaimana saya menentukan gapnya begitu? Maksudnya di Indonesia itu Bapak pilih di mana kawasannya? Organisasi apa? Kalau saya di manufacturing, rencananya manufacturing. Kebetulan saya selain lecture, saya juga praktisi bekerja di manufacturing juga, begitu. Jadi itu kan kalau hanya saya menentukan industrinya saja sebagai gap kan kurang tepat katanya begitu. Tapi bagaimana saya menentukan gapnya yang berikutnya, yang menarik untuk penelitian yang saya lakukan? Dia bukan susah sebenarnya, walaupun diduktif. Bila kita bercakap pasal gap ni, kalau Bapak bercakap ni lebih kepada manufacturing kan, maksudnya dia lebih kepada operation. Di bawah itu kan, manufacturing, operation. Ya, production. Betul. Ya, nanti saya pada level managerial level, para manajer di production ya, GM level. Okey, dia macam ni Pak. Kita ada strategi dengan operasi. Dua. Okey. So bila kita nak tengok gap ni, selalunya kita akan tengok policy, vision, apa yang dia buat itu adakah dapat dipraktikkan di operation side. Itu yang saya boleh bagi idea. So maksudnya dua-dua Bapak kena tengok, yang strategi, apa polisi, apa mungkin dia ada sistem, dia ada program dia dah buat. Macam mana aplikasinya di bawah ini? Adakah sampai? Selalunya gap ni antara dua ni. Kat tengah tu. Situ gap dia.
Itu gap penelitiannya begitu ya? Maksud saya gap penelitiannya. Gap penelitiannya kalau kita nak find out. So maksudnya Bapak ini walaupun Bapak buat kuantitatif, untuk find the gap tu mungkin Bapak perlu tengok yang atas tu strategi dengan operation kat mana gap. Mungkin perlu ada interview sikit untuk support. Boleh buat interview, boleh buat survey. Bapak buat kuantitatif kan? Boleh buat survey. Okey. Maksudnya nanti nak dapat gap tu antara dua tu, yang managerial ataupun strategi cakap apa, yang production operation cakap apa. So then you find the gap. Macam tu. Dia ambil masa sikit Pak, proses nak dapatkan gap. It become a gap, a research gap. So when I found the difference between the strategic and operation. Yes, that's the gap. Sebab selalunya macam ni. Okay. Sekarang Bapak nak selesaikan masalah tu mungkin dekat manufacturing. Okay, masalah dia muncul kat manufacturing ataupun mungkin masalah muncul kat strategi. So kita nampak dia tak alignment, dia tak selaras. Yang buat operasi, yang buat strategi atau membuat polisi ni dia buat, kalau kat Malaysia kita cakap shot sendiri. Dia buat je duduk atas meja, dia buat je. Lepas tu orang dekat operasi kat bawah ni susah nak buat sebab yang atas tu tak tengok praktikal dia nak hasilkan kat bawah tu. Itu biasa Pak, itu memang biasa. Kita negara bangun itu memang biasa. Dia duduk kat atas meja, buat syllabus, buat polisi. Kita kat bawah ni nak apply, susah. Ada macam tu. Sebab tu kita pergi on the ground, pergi tanya dekat operation, pergi tanya dekat strategi. Apa yang kita nak find the gap in between tu. Boleh. Bapak boleh je combine kuanti dengan quali. You punya kuanti tu besar, quali tu sikit kecil. You just nak identify the gaps. You boleh jumpa SME bahagian manager ke ataupun yang in charge bahagian operation. Kita bercakap dengan orang, dapatkan information yang extra tu. Boleh. Itu kan ketika saya when I conduct what we call interview or questionnaire to respondent. But for the right timing, I have to find out what is the gap, research gap. When I propose my proposal, research proposal. So can I see the the gap from the limitation of the research from the previous one? Boleh. Boleh ya. Enggak ada masalah, boleh. Sebab Bapak buat research deduktif, itu biasa. Identify daripada yang lama dan pergi ke organisasi baru, dah buat test, dah bawa balik data, baru dapat. Itu normal. Itu biasa. Boleh Pak. Okey, boleh ya. Baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Nurhazlina dan Pak Alden. Mungkin sudah cukup menjawab ya Pak Alden tadi pernyataan dari Bu Nurhazlina. Mohon izin Pak Alden, Bu Nurhazlina, kita karena keterbatasan waktu ya Ibu, Bapak mohon izin. Jadi untuk Ibu Bapak yang masih mau bertanya, Ibu Nurhazlina mohon izin nanti kami gabungkan ke grup kami Ibu, ke Profesor ID. Jadi boleh. Siap ke grup Ibu Bapak pada hari ini yang sudah bergabung. Jadi nanti Ibu Bapak yang masih ingin bertanya atau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan nanti di grup ya Bu Nurhazlina ya. Tapi grupnya Ibu Bapak hanya akan kita buka sampai dengan jam 4 sore. Jadi agar Ibu Nurhazlina istirahatnya tidak terganggu ya Bu ya. Baik, jadi Ibu Bapak nanti boleh bertanya kembali kepada Ibu Nurhazlina melalui kolom chat grup. Jadi Ibu Bapak nanti bisa bertanya, kita buka kesempatannya sampai dengan jam 4 sore. Jadi biar setelah jam 4 Bu Nurhazlina bisa weekend, bisa liburan, bisa beristirahat, Ibu Bapak juga sama. Baik, Ibu Bapak, terima kasih sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Nurhazlina yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan kepada Ibu Bapak semuanya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian sebagai ungkapan terima kasih, kami memohon kepada Bapak Direktur PT Emrauf Indonesia Transpublika, Pak Ghazali Tamson SVDMH, untuk menyerahkan sertifikat secara daring kepada Ibu narasumber dan dimohon kepada petugas Mas Adijar atau Ibu Risha atau Kak Risha untuk menampilkan gambarnya. Disilahkan. Assalamualaikum, Dr. Nurhazlina, terima kasih banyak atas waktunya ya, walaupun saya lihat tadi sedikit sakit ya.
Semoga Enggak get tahu better, Bapak. better soon ya. Masih Insyaallah. masih. Luar biasa nih Insyaallah. kerjasamanya. Alhamdulillah kita sangat berbahagia dan bangga sekali atas share-nya. Insyaallah ini banyak sekali insight yang kita dapatkan, terutama tentang proposal ya. Proposal ini sangat penting karena bagaimanapun penelitian itu akan berhasil ketika diawali dengan proposal yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur Haslina tadi, itu luar biasa sekali. Dan mungkin akan memberikan dampak terhadap peneliti-peneliti yang lain di seluruh Indonesia insya Allah, dan juga nanti di Malaysia. Tetap sukses Ibu Nur Haslina, nanti mungkin kita bisa share lagi di hal-hal yang lainnya. Kita butuh Boleh Pak, terima kasih. berkorporasi. Boleh. Thank you so much boleh. ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ghazali, terima kasih Ibu Nur Haslina. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu wajib bagimu negeri. Disilakan kepada operator untuk memutarkan lagunya. Baik hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya mendengarkan lagu Wajib Bagimu Negeri, maka berakhir pula rangkaian acara International Webinar Qualitative Thesis and Dissertation. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Thompson SPD MHan, narasumber Ibu Dr. Nur Haslina Fairuz Musakuti, sehat selalu Ibu, Ibu Bapak dosen peneliti, undangan, serta seluruh peserta internasional webinar pagi hari ini yang saya banggakan. Ada pantun nih dari saya, buat penutup Ibu Bapak. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah beranga. Cakep. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Mohon maaf. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama budaya. Salam Terima kasih. kebajikan, Assalamualaikum. salam bela negara. Terima kasih Ibu Bapak Terima semua, kasih. Ibu Dr. Nur Haslina, terima kasih Ibu, Terima kasih. sehat selalu Bu. Terima Semoga kasih. cepat sehat Ibu, sepertinya flu. Enggak apa-apa. Baik Ibu Bapak semuanya Masih juga bisa. terima kasih yang sudah Terima kasih. hadir. Terima kasih. Siap Ibu Bapak, mohon izin semuanya. Ibu Bapak nanti kalau ada yang mau bertanya mengenai sertifikat, itu sudah dijelaskan sertifikat nanti Ibu Bapak akan dikirimkan di hari kerja Ibu Bapak paling lambat hari Kamis. Jadi Ibu Bapak tadi yang mau bertanya boleh ya Bu Nur Haslina ya di grup nanti kami masukkan ya Bu. Saya Ibu Bapak terbuka, disilahkan kepada Ibu Bapak nanti yang masih ada kegalauan mengenai tesis atau disertasinya bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih Pak Ghazali. Mana Pak Ghazali ini masih ada atau tidak? Masih ada. Terima kasih semuanya Ibu Bapak semuanya Untuk untuk informasi. materi bisa di-share. Oh siap, sudah di-share ya Bapak di chat. Di chat sudah di-share. Nanti di grup juga akan di-share kembali. Iya, sudah di-share. Baik, yang tadi materinya Bu Nur Haslina sudah kami share. Dan juga nanti Ibu Bapak kalau ada yang ketinggalan baru masuknya, Mbak Yesi saya baru masuk di tengah-tengah. Insya Allah hari Senin atau hari kerja akan kami kirimkan link grup YouTube-nya ya Bu Nur Haslina ya. Untuk rekaman hari ini ya Ibu. Jadi Ibu Bapak nanti yang ketinggalan tidak perlu khawatir. Jadi sudah masuk
untuk link YouTube-nya, jadi bisa ditonton ulang Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, tadi juga ada sekitar webinar, itu Ibu Bapak boleh ditanyakan langsung kepada saya atau Pak Ghazali, kontaknya juga sudah dikirim melalui chat group. Jadi Ibu Bapak yang mau menulis dengan AI, cepat tentunya, 1 jam sudah jadi tulisannya, itu garansi dari kami ya Pak Ghazali ya. Asalkan semua aplikasinya berjalan lancar dan Nanti Ibu Bapak persiapan mengikuti aplikasi workshop. yang agak lama, sekitar 3 Ya, jam. itu aplikasinya disiapkan, nanti akan dimasukkan akun premium. Jadi Ibu Bapak nanti bisa menulis, yang penting sudah ada temanya, itu 1 jam itu bisa jadi, sudah bisa dibantu sampai dengan terbit. Itu tentunya yang susah itu adalah Bukan terbit, mengumpulkan submit. niatnya ya Pak Ghazali. Submit. Ya sih, submit. Kalau terbit masih butuh waktu. Betul. Submitnya mah nanti, ini yang penting kan jadi dulu. Nanti didampingi nanti. Ya. Betul. Kita akan, ya. Karena memang sudah terbukti membuatnya itu memang cepat, tetapi kan ini kan istilahnya membutuhkan AI itu tidak akan berjalan tanpa human intelligence, tetap nggak bisa tergantikan itu. Kalau kita pakai AI doang, nanti yang terjadi adalah banyak kena plagiarism. Dituritin kena 100% nanti, maka itu ada trik and triknya nanti kita share juga Ibu Nurhalizanya. Jadi istilahnya nggak apa-apa nanti kita, karena zaman ke depan ini kayaknya AI ini akan menjadi kingmaker ini dalam penelitian untuk membantu ya. Tapi betul tadi kata Bu Nurhazlina, kalau penelitian itu ya sebagusnya kita observasi langsung, karena memang ada data-data yang tidak bisa AI jelaskan. Enggak ada dalam buku, enggak ada dalam artikel. Itu yang penting itu. Karena itu kan primary data itu, data primer itu sangat, ya itu sebenarnya nilai plusnya gitu. Macam tak penting, sebenarnya sangat penting, sangat penting. Ya seperti Ibu Nurhazlina tadi pergi ke Aceh itu langsung kan memang membutuhkan benar-benar ini. Ya kalau kualitatif benar kita sebagai peneliti, ya instrumennya kita. Instrumennya kita. Beda sama kualitatif Bu ya. Kuantitatif ada instrumen lain. Ada instrumen lain. Seperti luar itu, biasa ya. Ternyata saya mudah-mudahan. pikir memang Bu Nurhazlina ini memang peneliti di Aceh, memang Ibu biasa ke sana, ternyata baru pertama kali. Pertama kali Sebenarnya pergi. Malaysia sama Aceh deket, tinggal nyebrang doang kok, tinggal loncat berenang kan nyampe. Tapi sebab kita rasa macam hati itu niat nak bantu komuniti di sana, kita nak bantu dia, kita nak tengok kenapa orang dapat rumah 10, ada orang tak dapat rumah, macam tu. Oh iya. Kita tengok kenapa ni jadi macam ni. So pergi on the ground. Iya. Seronok, sangat seronok. Sangat very nice people. Sangat seronok. Kalau ya penelitian seperti itu, jadi kita datanya sangat otentik ya. Kalau misalnya dengan library research, nah itu kata buku, kata jurnal gitu. Tapi ini kata orang yang benar-benar di sana gitu. Datanya sangat valid ya Pak. Pak Ghazali, bila kita di reviewer ataupun orang nak viva ni kan, kita hantar thesis kita, dia akan tanya tu reliability and validity. Itu paling susah nak jawab. Paling susah nak jawab. Paling susah nak jawab. Iya benar. Ya benar sih, sekarang itu makanya kita lagi Profesor Adi itu lagi mempromosikannya bagaimana how to connect AI dengan HI gitu. Itu yang penting. Sangat bagus Pak sebenarnya. Session itu sangat bagus. Kalau saya ada kesempatan saya join nanti. Insya-Allah. Siap. Yang pastinya bahwa Ibu di Profesor Adi ini tidak ada yang lebih, semuanya itu bisa menjadi peserta didik, bisa menjadi trainer juga. Ibu juga sering saya lihat ikut ya di Profesor ID sekali-kali gitu kan. Jadi Profesor ID ini bukan yang misalnya Profesor ID orang yang ini yang lebih pintar atau lebih enggak. Kita di sini kan lebih ke sharing. Nanti saya ingatkan balik. We don't need superhuman, we need super team. That's right. Saya ingat tu. Ya itu salah satunya. Kita pegang itu. Betul. Dari awal. Jadi pertama kali memang itu yang kita ciptakan. Ya kami tidak mengatakan bahwa kami lebih dari yang lain, tapi bagaimana kita bersinergi itu akan menjadi lebih baik insya Allah. Ini banyak banget nih Mbak insight-nya, akhirnya ya ada yang menjadi partisipan tetap di sini gitu kan. Gitu. Jadi ya memang nggak apa-apa kita kasihkan freemium ya webinar. Jadi memang tidak secara material kita tidak kejar Bu. Betul. Sharing itu yang penting. Kami makanya mencari trainer-trainer yang mau mendedikasikan waktunya, memberikan ilmunya. Dan kami tidak membatasi, PPT kami bagikan secara gratis, videonya gratis. Kenapa? Karena
ya mungkin dia tidak punya waktu, nanti bisa lihat di YouTube untuk bisa mencari. Jadi silakan aja. Kita tidak misalnya harus dibeli dengan semuanya, tidak, is not talking about the money ya. Yeah, it's not. Insya Allah not kalau kita everything can be ikhlas, bought with money will yeah. come to us ya. Insya Allah. Jadi Don't kita worry. bikin. Kalau ada surah rezeki tak salah alamat. Iya, that's right. Iya, kalau memang rezeki kan mendapat ya gitu ya. Ya mungkin nanti Bu Nur, kita kan ada penelitian di Laut Cina Selatan ini Bu Nur Haslina. Mungkin nanti kayak kita ngundang Bu Husnina sebagai narasumber nanti ya. Boleh. Saya banyak bagi tahu. Karena kan Laut Cina Selatan ini kan kalau kita lihat, waduh, ini kan ada 6 negara nih, ada 6 ya. Negara yang misalnya yang bersinggungan, terutama Malaysia, Indonesia ya, yang mempunyai kawasan besar di sana itu kan. Malaysia, Tetapi Indonesia. Pak Ghazali, kena tahu Indonesia pandai. Indonesia pandai, dia punya kebijakan tu dia tak kata dia claimant. Dia kata Natuna saya punya. Saya punya Natuna Utara kan. Bila you kata itu saya punya, saya bukannya nak claim, saya cakap itu saya punya. Itu kebijakan dia. Betul. Nah, itu makanya orang kita tak berani bertikai kan. Ya, pengen nanti bagaimana ya, kita kan negara Asia Tenggara itu kan satu rumpun ya. Benar, Jadi, Pak. Jadi jangan sampai nanti kekuatan satu rumpun itu kalah dengan satu negara gitu kan. Negara misalnya adidaya, negara China atau kalau Indonesia ini kan memang kita politiknya bebas, bebas aktif ya. Kami istilah Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok. Salah satu blok. Ya, tidak memihak ke China juga, tidak juga ke ini. Kepada US. Berteman semua, ditemenin itu. Hedging, kita panggil hedging. Ya, jadi strategi hedging ya. Hedging. Nah, itu makanya nanti kita pengen dengan studi itu dengan 6 negara itu nanti kita coba minta kerjasama juga nanti dengan Universitas Pertahanan Malaysia juga ya. Jadi ya, kita akan yang memang bergerak dalam bidang pertahanan ya. Jadi jangan sampai nanti kawasan itu nanti kita menjadi tamu di kawasan itu, padahal itu ada kawasannya Asia Tenggara. Betul kan Bu? 9 dash line itu kan tiba-tiba buat 9 dash line gimana ceritanya? Sekarang ini ada 11 dash line. Wih, nambah lagi. Dari 10, dari 11. Nobody knows what it is. Orang tak tahu apa tu, 9 pun tak tahu, 11 pun tak tahu apa dia. Semua tak tahu. Itu nanti kita adakan riset mendalam dan nantinya kita harus, ini anak-anak muda nih harus maju. Dulu istilahnya Indonesia, Malaysia juga harus, kita negara yang besar lah dalam artian itu ya. Dan macam juga Vietnam. Kita pandang dia big brother. Dia kena lead. Kami yang lain tu kecil-kecil. Claimant lain tu kecil-kecil. Indonesia paling besar. Betul. Makanya, nah itu yang maksudnya kita harus butuh pandangan secara orang sipil lah gitu ya, walaupun ini bagaimana kita tidak menginginkan adanya peperangan. Itu kan hal yang bodoh lah ya. Orang kok masih perang. Kita mencari resolusi damai. Peace resolution. Nak konten China. Macam mana nak konten China? Ya, China itu. Kita nak konten dia macam mana? Kita nggak bisa sendirian. We cannot do it alone. Karena China kalau juga itu orang kena makan. Kena makan. China juga itu kayaknya dia pintar juga, dia nggak mau dengan multilateral. Jadi hubungan bilateral. Multilateral. Karena pasti dia kalah gitu kan. Nah, itu bagaimana kita tawarkan resolusi baru nanti. Bagaimana biar nanti ya win-win solution lah gitu. Jangan sampai nanti ada yang ASEAN tuh kesian tuh, kena makan dah ASEAN tuh. Itu makanya itu harus benar-benar kita ini. Itu kawasan yang sangat vital itu ke depan itu. Dia dah artificial island semua kan Pak Ghazali? Iya, dia betul. Dah artificial island, dia dah bawa dia punya rakyat duduk situ, bahaya tau. Ya, makanya itu harus penting, harus perlunya bersatu itu. Betul. Ya bukan berarti kita tidak anti semua negara, enggak. Kita harus bersahabat dengan semuanya, mencari yang terbaik gitu kan. Jangan sampai nanti kita dirugikan. Dia sebab dia kata macam ni, 9 dash line, everything that lays on South China Sea is mine, dia cakap. Kan nggak bisa, itu kan dalam UN Clause 19. Dia punya mana boleh? Tak boleh. Ada kesepakatan internasional nggak seperti itu, kan ada undang-undang internasional. Dia tak recognize UNCLOS, itu masalah dia. Tapi nggak apa-apa, kan kita recognize. Semuanya kan banyak udah. Cuman yang nggak recognize itu kan orang Amerika doang. Ya kan? Mereka sebenarnya China recognize at first kan. Pertama kali mereka menyetujui, tapi sekarang melihat tidak ini. 2 dengan 3 dia tak salah, dia tak mau. Dia tak. Ya lah.
Bisa Pak, bisa Pak. Mudah-mudahan Nanti kita bincangkan lagi.